Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, mari sama-sama kita panjatkan atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu adalah nikmat yang paling besar, yaitu adalah nikmat bagaimana hingga detik ini kita masih bisa merasakan manisnya iman. Terkhusus kita semua masih diberikan kesempatan untuk sama-sama bersilaturahim dalam acara pembekalan alumni Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita ucapkan ataupun kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita berupa ajaran sunnah ataupun yang telah meletakkan pondasi dakwah Islam. Semoga kita semua selaku umat Islam ataupun umat Nabi Muhammad SAW bisa meneruskan risalah perjuangan beliau yang insya Allah itu semua akan menjadi catatan amalan kita dan kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, Angkatan Fighter dan Angkatan Fahrenheit, saya ucapkan selamat datang, salam kenal dan salam silaturahim. Nama saya Faiz Amanatullah. Saya angkatan 9 atau dikenal dengan angkatan angkasa. Teman-teman kan angkatan 15 ya, tapi namanya beda, Ikhwan dan Akhwat, nama angkatannya. Nah, jadi saya di sini insya Allah akan membersamai teman-teman semua dalam acara pembekalan di pagi hari ini, yang dimana kita akan membahas mengenai tentang pentingnya untuk bisa mempelajari konsep leadership ataupun kepemimpinan, yang dimana itu akan kita fokuskan dalam pembahasan untuk berkecimpung dalam organisasi kampus. Nah, jadi teman-teman silahkan untuk bisa memberikan pertanyaan, kemudian teman-teman menyimak dengan baik, yang insya Allah kegiatan ini ataupun materi yang akan disampaikan oleh Bang Rido itu semuanya bermanfaat untuk teman-teman semua, terkhusus yang akan bergabung dalam ataupun daftar di perguruan tinggi ataupun universitas yang sudah teman-teman pilih. Nah, untuk acara yang kedua, teman-teman, kita akan sama-sama menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Akhina Hadid. Kepada Akhina Hadid, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhina Hadid yang telah membacakan tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang menyimak serta Hadid yang membacanya, kita semua mendapatkan keutamaan serta syafaat Al-Quran di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin.
Baik teman-teman, sebelum kita menyapa Bang Rido ataupun pemateri di pagi hari ini, ada pengumuman dari Forsilam, yaitu kita ada yang namanya pendataan alumni, yang dimana teman-teman nanti ketika sudah berdiaspora ataupun sudah mencar kemana-mana, itu silakan teman-teman untuk bisa melakukan pendataan seperti yang ada di gambar ini. Nah, jadi teman-teman silahkan bisa follow dulu akun kita, yaitu akun Forsilam, yang dimana ini merupakan sebuah akun ataupun organisasi yang dimana menyatukan semua angkatan Al-Multazam dari angkatan 1 sampai angkatan 15 nih yang baru lulus. Dan nanti teman-teman silakan di situ akan melihat ada link, klik link di bio ini, itu di poin 2 yang di situ teman-teman bisa mengklik nanti mengisi biografi teman-teman. Yang di situ nanti isi biografinya teman-teman nanti akan terdata. Teman-teman di angkatan berapa, kemudian ada di daerah mana, yang insya Allah semuanya itu akan dikomunikasikan dengan grup Forsilam yang ada di setiap daerahnya. Ada Forsilam Jawa Timur, ada Forsilam Yogyakarta, ada Forsilam Jabodetabek, ada Forsilam Jawa Barat, dan Forsilam yang lainnya, yang insya Allah itu semua akan merekatkan ukhuwah kita semua. Amin, ya rabbal alamin. Nah, nanti silakan teman-teman bisa kunjungi akun Instagram kita, di-follow dulu, kemudian klik link yang sudah tersedia seperti petunjuk yang ada di layar ini. Baik, untuk pembahasan kita di pagi hari ini, teman-teman, kita akan membahas sebagaimana yang sudah disinggung di awal, bahwa meningkatkan jiwa kepemimpinan melalui organisasi kampus ini, kita akan melihat bagaimana sih kira-kira fungsi organisasi itu seperti apa. Terus kemudian menjadi seorang pemimpin itu indikator keberhasilan ataupun kegagalannya itu seperti apa. Dan teman-teman juga pasti sudah bergabung dalam kegiatan OSMA ketika di pondok ataupun Bantara, yang semuanya tanpa disadari itu teman-teman sebetulnya sudah menjadi pemimpin bagi teman-teman sendiri ataupun bagi santri yang ada di pondok pesantren terpadu Al-Mu'tazam. Dan untuk pembahasan selanjutnya selengkapnya akan dibersamai oleh Abang Muhammad Syahid Ridho. Beliau adalah angkatan kedua di Al-Mutazam ataupun angkatan Sega, dan saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Komisi 1 DPRD Kepulauan Riau ataupun Kepri. Kita sapa sama-sama terlebih dahulu teman-teman untuk Bang Rido. Assalamualaikum Bang Rido, sudah bisa bergabung? Baik, Bang Rido sudah bergabung dengan kita, dan sebelumnya saya akan membacakan CV-nya. Beliau lahir di Pekanbaru tanggal 21 September 1992. Kemudian melanjutkan pendidikannya itu di SD di Kota Batam, kemudian SMPIT Al-Multazam tahun 2004 sampai 2007, SMAIT Al-Multazam tahun 2007 sampai 2010, dan kemudian melanjutkan jenjang perguruan tinggi di Universitas Andalas pada tahun 2010 sampai 2017. Dan sekarang pekerjaan beliau sebagai anggota DPRD provinsi. Adapun organisasi yang pernah beliau ikuti banyak sekali ketika di kampus, dan salah satu organisasi yang sekarang digeluti mungkin yaitu ada Wakil Ketua DPD KNPI Provinsi Kepri, kemudian Ketua Gema Keadilan Provinsi Kepri. Baik, untuk selanjutnya silahkan untuk materi disampaikan oleh Bang Rido. Kepada Bang Rido saya persilahkan. Gimana, Faiz? Ya, silahkan Bang. Oh, Kita sudah dipersilahkan. udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman alumni SMA Al Multazam yang baru kemarin lulus dan mungkin sudah hafal ya? Udah kayaknya ya. Sudah hafal ya? Sudah Bang. Sudah hafal dan mungkin
sekarang dalam masa persiapan, barangkali ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ataupun barangkali ada yang persiapan menuju bangku perkuliahan, baik itu di perguruan tinggi negeri ataupun di perguruan tinggi swasta dan seterusnya. Pertama kali saya ingin mengucapkan selamat atas kelulusannya. Semoga semoga selama belajar di Ponpes Terpadu Multazam, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi pintu keberkahan buat teman-teman semua. Pada kesempatan pagi jelang siang ini mungkin sifatnya kita ngobrol-ngobrol aja kali ya, sharing-sharing, karena kalau tadi saya udah bilang sama moderator kalau dengar ceramah panjang-panjang kayaknya teman-teman zilenial ini kayaknya bosen ya. Ya dia lebih seneng dengerinnya yang dialog-dialog gitu kan, atau kayaknya ya kalau orang ngebaca terlalu panjang tuh kayak nggak seneng mereka gitu. Jadi kita bentar-bentar aja, lebih banyak sharing-sharing aja tuh, tanya-tanya kali ya biar lebih seru gitu, biar lebih hidup diskusinya. Saya mungkin nggak ada slide-slide ya, kayak lebih pengen cerita aja pengalaman pribadi yang kemudian mudah-mudahan pengalaman pribadi ini bisa menjadi salah satu referensi lah buat teman-teman yang sebentar lagi akan menghadapi dunia perkuliahan. Ini ada orang nggak sih kayak sepi aja? Ada kan orangnya? Ada Bang. Oh ada ya? Iya kayaknya sepi gitu kan, kayaknya keren nggak ada orang gitu. Pertama memang saya ingin sampaikan bahwa ketika kita memasuki dunia perkuliahan, dunia kampus itu memang kita akan menghadapi, karena saya juga kebetulan alumni Multazam lah ya kebetulan, jadi tahu juga gimana rasanya kita punya bayangan yang sama ketika kita menghadapi dunia kampus. Maksudnya punya latar belakang yang sama lah, kita punya behind the story yang sama gitu, kita punya persepsi yang sama karena sama-sama alumni Multazam kebetulan, kemudian sama-sama masuk ke dunia kampus. Pertama yang akan kita hadapi itu sesuatu yang jauh berbeda dari kehidupan kita ketika di pondok. Barangkali kalau kita kehidupan di pondok dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu kan semua udah ada jadwalnya, sudah ada disiplin waktunya. Sementara di dunia kampus ya kita tidak ada yang kemudian menjadwalkan diri kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua kontrolnya ada di kita. Sementara kalau di pondok ya itu semua yang mengaturnya sudah ada dari pondok, sudah ada dari bagian disiplinan yang mengaturnya, sudah ada waktu-waktu yang harus kita isi, pagi harus ngapain, siangnya harus ngapain, sorenya harus ngapain, malamnya harus ngapain. Sementara ketika kita menghadapi dunia kampus, kita akan menghadapi dunia yang semua dunia itu kita yang mengontrol waktunya. Maksudnya adalah kita yang arrange-nya, menyusunnya, kita mau ngapain, dan seterusnya. Dan bagi kita yang kemudian tidak terbiasa dengan itu, atau sebenarnya bagi kita yang sudah terbiasa dengan waktu yang terjadwal dari pagi sampai kemudian sore sampai dengan malam, dari pagi sampai malam itu ya kita sudah ada rutinitasnya. Tapi ketika masuk di dunia kampus kita akan ada dua pilihan yang kemudian akan terjadi pada kita. Satu, kebiasaan di pondok itu akan menular kepada kita yang kemudian kita akan terapkan dalam kehidupan kita. Kita akan mengatur waktu kita dari pagi sampai malam itu ngapain aja. Ya. Jadi kebiasaan itu kemudian menjadi kebiasaan pribadi kita. Atau justru yang kedua, kita senang nih
yang dulunya yang biasanya teratur, sudah ada kegiatan, sudah ada jadwalnya dari pagi sampai malam. Aduh, ini kayaknya enak nih. Nah, enaknya dalam artian kita revenge nih, balas dendam lah. Kalau dulu kayak kita diatur banget, sekarang di kuliahan berarti ya karena gue yang ngatur gitu kan, berarti ya udah, terserah kita mau ngatur mau ngapain. Nah, inilah kemudian yang salah satu tantangan yang akan kita hadapi gitu kan. Yang tantangan ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana kita akan menjalani kehidupan di kampus nanti gitu. Nah, itu tantangannya. Yang berikutnya, ketika kita masuk ke dunia kampus juga apa ya, itu jauh berbeda dengan kondisi kita di sekolah atau di pondok. Di kampus, correct me if I'm wrong gitu kan. Kalau nggak salah ya, kalau beda sama di kuliah di sekolah, itu guru yang proaktif sebenarnya buat kita. Kamu nilainya kurang nih, ini kamu yang ininya ini gini dan seterusnya, kamu harus ikut ini dan seterusnya. Itu guru proaktif banget buat ngeapain kita, apa namanya, arahin kita, ngasih masukan dan seterusnya. Nah, sementara kalau di dunia kampus itu dosen, mohon maaf, nggak seproaktif itu gitu. Kayak kayak nge care kita sampai kita harus ngapa-ngapain itu ya. Ya dosen nggak akan se-care itu gitu, karena mereka merasa bahwa yang mereka ajarin ini manusia-manusia yang udah dewasa gitu. Nah, disinilah letak kita harus bisa mengakselerasi diri kita, bahwa ini nih sekarang poinnya kembali ke kita lagi. Semua kontrol itu, kontrol itu tadi. Yang pertama kontrol kehidupan, kontrol kita di kampus pun ya kita yang hadepin. Kalau kita ngerasa kurang terhadap sesuatu, katakanlah mata kuliah dari dosen atau apa, itu semua ya kita yang harus bangun inisiasinya dari kita gitu. Bukan dosen, nggak akan, ya kamu paham nggak paham bukan urusan dia begitu. Kamu nggak paham ya itu urusan kamu, ya kamu yang harus proaktif. Nah, proaktif entah itu proaktif nanya ke teman, proaktif itu entah nyari referensi, mencoba memahami apa yang disampaikan dosen. Jauh berbeda. Yang berikutnya, nah, kehidupan kampus juga bukan hanya sekedar kehidupan akademis ya, dalam artian kita bisa memilih sebenarnya teman-teman maunya apa gitu. Untuk menjadi seseorang yang kemudian punya, dalam pandangan, dalam POV saya begitu, saya ngerasa bahwa kampus itu bukan sekedar dunia akademis semata yang harus kita kejar gitu, tapi juga sarana pengembangan kompetensi diri kita yang itu bisa kita dapatkan di luar kelas. Contoh apa? Contoh kita kemudian terlibat di kegiatan-kegiatan non akademik yang sifatnya banyak lah, yang itu bisa mengembangkan diri kita. Entah itu di komunitas, entah itu di organisasi, entah itu di hal-hal yang lain. Kenapa saya katakan begitu? Soalnya begini, untuk menjadi seseorang gitu, atau untuk menjadi bekal bagi kita saya kasih contoh aja begitu. Kalau POV kalau bayangan kita kan habis kuliah kerja, habis kerja menikah. Ini kan lempeng-lempeng aja nih. Maksudnya kita kayak normal-normal aja. Habis menikah, punya anak, dan seterusnya. Habis itu mati kan begitu. Kita kerja dulu. Kita habis kuliah ya kerja. Nah, dalam dunia kerja itu kan kita dunia yang kita dituntut untuk bisa, selain bisa mengerjakan job description kita apa poin-poin pekerjaan yang harus kita lakukan. Di situ kita juga dituntut untuk dalam menyelesaikan pekerjaan itu kita
kadang kita harus bekerja sama dengan orang lain, bukan kita mengerjakan sendiri pekerjaan tersebut. Nah, dalam menyelesaikan pekerjaan itu, dan ada relasinya dengan orang lain, ada hubungan dengan orang lain, itu nggak akan kita bisa selesaikan kalau kita tidak punya komunikasi yang baik, kalau kita tidak punya teamwork yang baik, kalau kita tidak punya hubungan yang baik, saling pengertian dan seterusnya. Nah, cikal bakal yang kayak begitu itu bisa kita asah dan kita bisa mampu menguasai kemampuan seperti itu di dunia non akademik yang saya ceritakan tadi. Ketika kita sudah terbiasa gimana kita berkomunikasi sama orang di komunitas, berkomunikasi sama orang di organisasi, dan itu ngebantu banget. Bagi teman-teman yang kemudian mohon maaf mungkin mau kuliah doang gitu kan, tapi kemudian tidak mencoba untuk mengembangkan kemampuan ataupun skill yang lain dengan mungkin ikut komunitas ataupun organisasi, ketika kemudian tamat kuliah nanti mereka akan effort banget buat ketika di dunia kerja nanti, mereka akan effort banget buat bisa initiate berkomunikasi sama orang, bekerja sama orang, karena baru pertama kali mereka untuk membangun itu. Bagi yang sudah sebelumnya terbiasa sama di komunitas ataupun organisasi, mereka udah biasa tuh ngobrol, meeting ataupun apa, menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, kemudian menyusun, mengorganize, mengeksekusi, dan itu kan hal-hal yang biasa dilakukan di komunitas ataupun di organisasi, yang mana itu juga yang nanti di dunia kerja akan dituntut begitu. Kalau kita kalau termasuk event itu, kalau kita punya usaha, punya kalau kita nanti tamat kuliah mau punya usaha atau pengen mengembangkan sesuatu, ya kita mau nggak mau juga akan mengorganize tim kecil di usahanya, mau bikin rencananya seperti apa, kemudian dalam menginisiasi bisnis itu kita harus ada ngobrol sama siapa. Nah, kalau kita nggak terbiasa seperti itu, ya itu akan effort banget buat kita. Saya nggak katakan yang itu mereka gagal atau apa, tapi effort banget bahasanya gitu. Beda sama yang sudah ada teman-teman yang udah biasa di komunitas atau di organisasi. Ya kalau ngomong tentu karena udah biasa, jadi nggak terlalu effort. Artinya udah pengalaman, udah biasa dulu nih meeting di organisasi atau di komunitas, ketika dunia kerja disuruh meeting, kita udah nggak kagok, nggak deg-degan lagi menyampaikan pendapat, menyampaikan ide dan seterusnya. Nah, dan faktanya adalah memang ya itu adalah kemampuan-kemampuan yang harus kita asah dari sekarang, dan itu yang menjadi salah satu skill yang tidak harus kita kuasai di dunia kita saat ini gitu. Nah, itulah kembali ke cerita di kampus tadi, bahwa bergabung di komunitas, di organisasi, itu tidak lain dan tidak bukan adalah mencoba kita mengembangkan kemampuan-kemampuan yang kalau orang bilangnya soft skill ya. Zaman dulu bilang soft skill, sekarang nggak tahu deh namanya apa. Intinya adalah mengembangkan kemampuan-kemampuan non akademis yang itu membantu kita untuk di kehidupan kita berikutnya nanti. Bukan hanya di pekerjaan ya. Kita kan bahkan kemampuan-kemampuan seperti itu adalah kemampuan di masyarakat juga dibutuhkan begitu. Kita balik ke masyarakat ya, ketika tiba-tiba ntar diminta jadi MC, ya kalau nggak pernah ngomong di depan juga disuruh jadi MC kan hangguk pasti kan gitu. Nah, jadi teman-teman balik ke cerita di kampus tadi, bahwa selain di dunia akademik yang mungkin nanti teman-teman akan hadapin, sebisa mungkin kita juga ikut serta di kegiatan-kegiatan akademik
seperti di komunitas, di organisasi dan seterusnya. Yang kedua saya ingin katakan bukan soal kemampuan ini saja, kemampuan yang tadi saya ceritakan. Dengan kita kemudian mengikut sertakan diri kita di komunitas dan di organisasi, itu juga akan mengasah kemampuan kita untuk peka terhadap sosial kita. Karena begini, kadang-kadang empati sosial kita. Kadang-kadang kalau kita tidak dilibatkan dengan hal yang seperti itu, empati sosial kita nggak terasa. Sehingga kemudian ada hal-hal yang berhubungan, ada hal-hal sesuatu yang kemudian terjadi, inisiasi dari empati sosial kita nggak tumbuh gitu, nggak keluar, kita kurang care sama orang gitu kan. Nah mudah-mudahan dengan kita gabung sama komunitas ini atau sama dengan organisasi, kita lebih aware, kita lebih bisa care dengan lingkungan kita. Tidak lain dan tidak gini, kita gabung di komunitas misalnya, nggak ada kegiatan di komunitas, nggak ada kegiatan di organisasi yang kemudian eh, tidak ada yang tidak sosial. Rata-rata semua sosial gitu, bukan yang, mohon maaf, kadang-kadang ada juga sih kayak organisasi kampus ngadain event IO gitu, ngadainnya atau macam-macam lah. Tapi tidak salah satu yang mungkin juga nanti kita akan bisa kuasai adalah mengasah empati sosial kita, sehingga kita bisa lebih peduli sama lingkungan ini, nggak jadi wibu-wibu banget lah. Di kamar doang ya kan, baca webtoon, baca apa semuanya. Nah jadi gitu, nggak wibu-wibu banget. Yang ya jadi kita punya kepedulian terhadap lingkungan sosial kita. Karena kalau kita cuma jadi orang kalau kita jadi orang yang kemanfaatannya nggak ada buat orang lain, apa gitu kita hidup di dunia ini kan gitu. Kalau kita cuma keberadaan kita cuma jadi beban buat orang lain, kayaknya kita rugi banget gitu kan. Nah, itu yang saya ingin katakan. Kemudian yang ketiga juga, ketika kita di dunia kampus, di dalam POV anak pondok juga ya, mohon maaf, zaman sekarang itu kan kalau kita tidak mengisi kegiatan-kegiatan kita dengan hal-hal yang positif, maka kita akan diisi juga oleh kegiatan-kegiatan negatif gitu. Jadi kalau kita nggak menyibukkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan, insya Allah kalau kegiatan di organisasi atau komunitas, saya yakin kegiatannya positif semua, mudah-mudahan ya. Tapi, nah kalau kita nggak menyibukkan dengan positif itu, ketahuilah bahwa kita yang akan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Yang negatif itu banyak. Apapun itu yang bersifat negatif, kita bisa masuk ke kita gitu. Yang itu tentu yang kalau kegiatan negatif itu kalau porsinya sudah banyak dan luar biasa, itu akan mengganggu kehidupan kita, akan menghambat kehidupan kita, baik itu kehidupan di kampus kita dalam sisi akademik ataupun kehidupan personal kita, dalam kita ini mau jadi apa juga akan terhalang ya. Kalau kebanyakan kehidupan negatifnya, kuliahnya nggak tamat nanti, kerjaannya ntar ya macam-macam lah. Kan namanya kita di kampus jauh dari orang tua, nggak ada yang ngontrol, kita yang ngontrol sendiri. Nah, kalau sudah digoda dengan kegiatan-kegiatan yang negatif, ya sudah, prediksi aja kita bakal jadi apa gitu. Teman-teman tahu lah nanti kan, entah ya macam-macam, kita nggak tahu nih anak pondok ya, bukan nggak bakat ya, bukan nggak bakat jadi terpapar dengan kegiatan negatif, terpapar banget gitu. Karena setiap kita kan ada setannya gitu, masalahnya setannya belum keluar aja nih. Nah, nanti kalau udah jauh dari orang tua, jauh dari baru setannya keluar kan gitu. Jadi itu sih POV dari saya, singkat aja. Nanti mungkin bisa diskusi aja kira-kira apa yang mau ditanyakan, silakan. Dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Rido yang sudah memberikan materinya.
terkhusus tentang pengalaman terkait dengan dunia kampus itu sebetulnya tidak hanya dunia akademis saja, tetapi teman-teman juga di situ bisa mengeksplor dengan berbagai kegiatan positif, salah satunya dengan mengikuti kegiatan organisasi. Baik, saya buka yang sesi pertama pertanyaan untuk teman-teman 3 orang penanya, silahkan. Halo, teman-teman Fighter dan Fahrenheit. Ini kenapa kenapa namanya Factor sama Fahrenheit? Ini dua nama yang bersama apa gimana? Jadi kan Al-Multazam itu kan udah dipisah ya, Bang. Oh, iya iya Uh, iya benar benar. Al-Multazam 1 dan Al-Multazam Nah, 2. Nah, itu nama angkatannya beda. Atau mungkin ketua angkatannya ada yang bisa menjelaskan? oh iya 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 iya. Iya. Baik, teman-teman, silahkan. Kita sampai jam 12 ya, masih ada waktu 1 jam. Yang ingin bertanya silahkan. Baik, jika belum ada pertanyaan, mungkin ini Bang, ada pembahasan yang mungkin perlu apa ya, disampaikan juga ke teman-teman gitu mengenai Hmm? tentang integritas kepemimpinan. Nah, Waduh, mungkin kan berat ya. mungkin kan teman-teman ini pengalaman organisasi itu kan baru OSMA, kemudian Bantara, atau mungkin ada yang ikut Fokus Stick atau ikut FOK, Forum OSIS Kuningan. Nah, Hmm. kira-kira Bang, bekal apa yang harus dipahami oleh calon mahasiswa baru untuk bisa memiliki rasa loyalitas ataupun integritas dari kepercayaan orang-orang itu terhadap kepemimpinan dirinya. Nah, itu kira-kira gimana, Bang? Gimana tadi gimana pertanyaannya? Gimana, Faiz? Jadi gini, pengalaman teman-teman calon mahasiswa ini kan mereka organisasinya baru di OSMA, Ya. Bantara, ataupun organisasi yang berkaitan dengan pondok. Nah, Ah, pasti ketika di kampus kan kita akan bertemu dengan berbagai macam kultur orang, iya iya iya. budaya yang berbeda ataupun ya ada yang barbar lah atau seperti apa gitu, Bang. Iya iya. Nah, itu kira-kira gimana supaya kita itu masih bisa memiliki loyalitas terhadap nilai-nilai pondok, kemudian integritas kita sebagai santri itu masih ada sebagai pemimpin itu seperti apa, Bang? Kira-kira, Bang, tipsnya? Iya. Pertama nih teman-teman nih eh, apa saya pengen cerita ya bahwa yang namanya organisasi juga nggak semuanya yang baik-baik ya. Jadi harus pilih-pilih juga nih sebenarnya. Kita nggak usah sebut merek lah ya, tapi saya pengen cerita karena yang namanya organisasi atau komunitas juga ada eh, oh jadi apa namanya? Jadi POV dalam pandangan saya pengen cerita begini bahwa ya satu tadi nggak semua organisasi ataupun komunitas itu baik-baik ataupun nilainya positif. Ada juga yang mungkin agak nyeleneh tapi mungkin jumlahnya nggak banyak. Jadi harus pilih-pilih lah kira-kira mau gabung di mana. Eh, Pertama teman-teman kan alumni pondok ya. Saya tahu sebenarnya saya merasakan juga sebagai alumni pondok bahwa memang mungkin kita nih, saya nggak tahu, sebagian kita merasa mungkin pride sebagai alumni pondok, tapi sebagian mungkin di kita ada yang kurang pride nih dengan alumni pondok, ngerasa bahwa dirinya nih nggak anak-anak pondok banget gitu. Karena mungkin dia ngerasa jadi anak pondok itu pas di kampusnya, pas di pondoknya doang. Kalau udah libur atau udah nggak libur ya, ya gue bukan anak pondok banget gitu. Nah, ketahuilah bahwa saya pengen memberikan satu, ya apa? Siapa tadi host? Saya pengen kasih tahu begini. Eh, Kenapa orang tua kita pada akhirnya menyekolahkan kita di pondok? Karena ada satu yang saya bisa tangkap adalah bahwa ternyata sebenarnya mereka khawatir juga. Khawatir bahwa kehidupan di dunia ini luar biasa banget. Kalaulah anak-anaknya tidak diberikan basic agama,
maka cita-cita mereka punya anak yang soleh dan soleha, atau punya punya anak yang bakal ngedoain mereka, bakal berbakti sama mereka, bakal sesuai dengan harapan mereka. Itu berat banget. Ya, pondasi moral itu ada di agama. Pondasi moral, anaknya menjaga moralnya itu ada di agama. Nah, even terlepas anaknya ada di bagian yang mana, kadang-kadang kan kita ngerasa kita belum soleh-solehah banget nih. Nah, itu tidak ada masalah. Yang penting ada progres. Ngerti nggak maksudnya? Artinya gini, karena orang tua kita sudah nyekolahkan kita di pondok, sebenarnya mereka ada harapan besar terhadap kita bahwa kita ini adalah anak-anak yang berpegang teguh terhadap agamanya. Itu yang paling penting sebenarnya. Berpegang teguh terhadap agamanya, paling tidak ini akidahnya masih Islam, masih lurus, yang nanti yang ibadahnya masih dijaga. Even mungkin apa ya, ada yang mungkin secara penampilan mungkin kayak gue nggak soleh-soleh banget gitu. Tapi yang prinsipal dalam agama, yang prinsip itu masih dijaga. Nah, itu yang paling paling penting begitu. Jangan sampai itu yang ternodai. Kalau sudah kemudian nggak sholat, kalau sudah kemudian hal yang fatal mungkin yang kita lakukan, yang itu mencoreng nilai-nilai agama yang sebenarnya itu harapan daripada orang tua kita, itu sedih banget sih. Itu orang tua kita sedih banget sih. Nah, makanya karena kita ini adalah harapannya orang tua kita. Mereka nyekolahkan kita di pondok, harapannya kita jadi anak soleh dan soleha yang ngedoain mereka ketika mereka meninggal nanti. Masih ada nih yang kan pahala yang masih mengalir itu kan pahalanya anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau anak-anaknya bejat ya nggak akan diterima lah doanya, pahalanya nggak ngalir sama ke orang tuanya. Itulah investasi orang tua kita yang paling besar gitu. Bukan masalah akademiknya saja, tapi masalah agama kan begitu. Nah, terlepas nih tahapan kita dalam beragama ini sampai di mana, katakanlah ada yang ya kalau masih di pondok insya Allah masih. Tapi kalau udah di keluar pondok nih ada yang ngerasa bebas nih. Udah tadinya eh, apa apa tampilannya ukti banget, sekarang udah agak-agak lain kan. Sebenarnya nggak ada masalah nih. Iya kan? Saya nggak no offense ya teman-teman. Maksudnya begini, nggak apa-apa. Selagi ya ini mau mencoba hal yang baru kan begitu, nggak ada masalah. Tapi yang penting nilai agamanya masih dipegang, masih berprogres. Saya yakin nih, cita-cita kita semua nih pasti menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Tapi mungkin cara kita untuk mencapainya itu kan beda-beda tiap orang. Begitu. Ada yang mungkin udah di angka 8, ada yang masih di angka 5. Tapi yang paling penting angka 5 dan angka 4, mereka nih punya cita-cita mau jadi angka 8 atau mau jadi angka 10-nya. Jangan sampai mereka nggak punya cita-cita ke situ. Nah, ini yang bahaya gitu. Ini yang saya bilang tadi, ya sedih ntar orang tuanya gitu. Udah investasi besar-besar sama kita, supaya kita jadi anak soleh-soleha yang akan doain mereka, yang akan selalu ingat dengan mereka ketika mereka udah meninggal, yang akan melanjutkan keluarganya dan seterusnya. Nah, itulah harapan orang tuanya kan begitu. Nah, balik ke cerita di kampus, itu juga akan menjadi tantangan kita nanti gitu, karena setelah pondok nih udah bebas nih. Aduh, ini enak nih, mau ngapain? Mau pacaran, oke. Mau apa, oke. Mau ini, oke. Kan itu oke banget gitu. Nggak ada yang larang. Orang tuh nggak tahu. Dia ngomong, lagi apa deh? Lagi ini mah lagi kuliah biasa. Padahal lagi ngapain gitu kan. Itu kan bisa banget gitu. Dan itu potensi banget. Nah, jadi artinya adalah teman-teman harus juga pilih-pilih organisasi ataupun komunitas yang itu menguatkan teman-teman dalam urusan agama kita. Jangan sampai malah kita gabung komunitas itu malah jadi bejat gitu. Nah, itu intinya begitu. Jangan malah kita jadi makin gak bener di organisasi kita, di komunitas. Kalau ada indikasi udah aneh-aneh, mending cabut. Cari komunitas lain atau organisasi lain
yang itu nggak kemudian makin menurunkan nilai-nilai yang ditanamkan di pondok gitu. Itu sih sebenarnya teman-teman. Oke, siap. Makasih Bang untuk pertanyaan, untuk jawabannya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, masih ada waktu sampai jam 12. Baik Iwan maupun Ahwat, silakan yang ingin bertanya. Ini nih ngidupin ini nih, dia ngidupin Zoom, cuman dianya ngapain gitu kan. Atau mungkin Bang Rido, mungkin Bang sebut nama terus disapa aja Bang, ajak TikTok Bang. Nggak ada yang kenal jauh di sini. Ayo silakan teman-teman. Iya, ini kan anak-anak COVID kan, ini anak-anak yang 2021 nih kan. Ya, sempat Iya, mengalami COVID ya, dia udah betul-betul. pengalaman nih belajar online, makanya iya. Waduh, ini materinya nyenggol-nyenggol nih kata mereka kan. Enggak sih, kita temenan ya, kita CS. Oke, teman-teman silakan. Atau mungkin ketua Ini angkatannya siapa ingin. nama-nama ini? Oh iya iya ada nih. Ira. Ya, Monggo Bang, dipanggil aja Bang. bercanda ya teman-teman, jangan serius-serius amat. Bahaya nih, nanti disenggol sama sama apa angkatannya namanya sih Fahrenheit ya? Fahrenheit sama Fighter. Yang Fighter fighter yang mana? Fighter itu yang Ikhwan, Fahrenheit itu yang Oh, Ahwat. iya iya, fighter ini karena ini ya, karena Mobile Legend ya, apa gimana nih? Fighter. Kenapa nggak Mage atau apa ini? Atau Xpilen nih? Itu ada pertanyaan Bang dari Zara. Cara menjadi pemimpin yang ideal Zara seperti berani apa nggak Bang? nanya langsung Zara? Jangan di chat Zara. Silakan Zara, bisa komunikasi langsung Zara. Dinyalakan saja mic-nya, di unmute. Nggak apa-apa, nggak pakai kamera nggak apa-apa. Iya iya, iya. Off cam nggak apa-apa Zara. Berisik bang, adanya gangguin. Aduh. Waduh, waduh, waduh. Oke, monggo Bang. Jadi apa namanya apa eh cara jadi pemimpin yang baik ya. Zara mau jadi apa sebenarnya? Mau mau apa nih ceritanya? Mana tadi dia chatnya apa sih? Halo Zara, Mana ntar baca dulu chatnya. cara menjadi pemimpin yang ideal. Bang, cara pemimpin yang ideal bang, berisik bang, adanya ganggu. Oh ya. Ya. Sebenarnya kalau berbicara ideal tuh susah banget ya Zara. Kayaknya kalau zaman kita nih, siapa tahu jadi bupati ntar. Wah, Zara emang Siap. di mana ininya? Apa tinggalnya di mana Zara? Tegal bang. Tegal. Waduh, Oh. PDI nih. Zara harus gabung PDI dulu kalau mau jadi bupati Tegal Zara. Cuman masalah PDI sesuai nggak sama Zara nih ceritanya. Eh, ya 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 ya. Eh, kalau jadi pemimpin ideal tuh berat banget ya. Maksudnya gini, nggak ada pemimpin yang karena untuk mencapai satu pemimpin yang betul-betul ideal tuh sulit banget. Apalagi di zaman yang sekarang untuk menjadi seorang pimpinan di mana ya kepala daerah katakan itu banyak yang memiliki kepentingan kan. Dan ketika dia menjadi kepala daerah pun banyak yang yang menjadi apa ya orang-orang yang di sekitar dia yang mendukung dia yang kemudian dalam rangka mendukung dia juga ada kepentingan begitu jadi ada hubungan timbal balik nih jadi untuk mencapai yang ideal itu agak-agak sulit tapi paling tidak yang harus kita kuasai adalah bahwa eh, tujuan kita memimpin itu buat apa gitu. Kita mau jadi apa ketika kita menjadi pimpinan atau menjadi seorang pemimpin itu mau ngapain gitu.
Itu yang harus kita dalami dulu niat kitanya. Karena kalau kita nggak ini ya, kalau kita nggak dalemin dulu motifnya apa, itu yang bahaya justru. Misalnya nih, kita jadi mau jadi pemimpin, tapi kita nggak tahu kita tuh maunya apa gitu, dan apa dasar kita ingin jadi pemimpin. Karena kalau kita nggak punya dasar yang kuat, kita bakal gampang digoyang oleh kepentingan apapun. Nah, misal cerita kita jadi kepala desa deh, cerita jadi pengen jadi kepala desa nih, tapi nggak tahu mau ngapain, niatnya apa, nggak tahu. Segala sesuatu yang niatnya nggak kuat itu gampang digoyang setelah jadi pemimpinnya gitu, ya entah apapun itu gitu kan. Nah, jadi harus dalemin dulu niat dan motifnya itu maunya apa, dan apa yang mendasari itu yang jadi bahan bakarnya. Kalau itu yang kita pegang, kita akan sulit untuk digoyang terhadap hal-hal yang kemudian menghalangi cita-cita mulia yang kita pegang tadi. Kembali ke cerita kepala desa tadi, misalnya dia mau jadi kepala desa karena bagi dia menjadi kepala desa dia bisa menjadi orang yang meluaskan kebermanfaatannya. Dengan menjadi kepala desa dia bisa. Nah, kalau kemudian itu yang menjadi dasar dia, kemudian dia digoda oleh berbagai hal yang kan macam-macam. Kalau kemudian tidak ada yang menguatkan dasar dia, basicnya dia tadi, masalah kebermanfaatan, dia kayaknya itu device. Zara ya, semoga Zara jadi pemimpin di masa depan nanti ya. Amin. Apa nih? Zara. Oke, Zara. Kayak gitu Zara, harus ini juga, ya harus sopan juga Zara, harus dari bawah ya Zara ya. Oke, semangat untuk Zara dan terima kasih untuk Zara atas pertanyaannya. Ya, Silakan ya. Zara, mungkin bisa sharing juga di kolom chat mau kampus mana dan minat jurusan apa. Nanti barangkali Bang Rido ngasih insight juga. Baik, selanjutnya ada pertanyaan Jangan, Bang. ini udah pada pengumuman SBM, kok SBM siapa sih UTK. Mas yang jalur Ya. rapot tuh apa sih namanya? SN ya? SNMPTN. Ya udah juga kan. Nah, Udah. tinggal mandiri aja lagi kalau nggak salah. Di mana, kuliah di mana Zara? Atau pengen buka usaha Zara? Atau pengen nikah habis ini Zara? Oh, psikologi. Psikologi di mana Zara? Zara ini padahal tinggal ngomong doang ya. Win suka. Oh, Jogja. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Iya, di Jogja ya. Ya. Berarti nanti kalau ke Jogja kita ketemu deh. Oke, insya Allah. Siap. Ini Bang, ada pertanyaan selanjutnya Bang. Dari admin Forsilam. Pengen tahu tokoh yang kepemimpinannya sangat diidolakan sama Bang Rido tuh ada nggak? Yang masih hidup Bang? Yang masih hidup tapinya. Oh, Tokoh yang diidolakan sama Bang Rido, tapi yang masih hidup. Nah, kira-kira siapa Bang? siapa ya? Saya ini kalau ngefans sama orang tuh jarang nih sebenarnya. Tapi siapa ya? Kira-kira. Ini ya pemimpin ya. Iya, pemimpin Bang. Pemimpin ya. Dulu sih ngefans, sekarang udah nggak ngefans lagi. Gimana ya ceritanya? Kita kayaknya ngefans sama orang bisa kayak gitu ya. Ada sih dulu beberapa toko lah yang ngefans banget, lebih ke apa ya? Dia punya cara berpikiran yang ini ya, yang agak beda. Terus sebenarnya Pak Ridwan Kamil itu salah satu fans sih sebenarnya. Salah satu kita ini ya idola lah sebenarnya dulu. Sekarang udah enggak sih, karena
ternyata setelah didalami kayaknya kurang gitu, kurang banget. Jadi tapi gini, boleh lah Ridwan Kamil waktu jadi wali kota Bandung, nah itu fans. Tapi kalau jadi gubernur Jawa Barat kayaknya kurang, kayaknya Oh, kurang. berarti ketika jadi wali kota ya Bang? Ketika jadi wali kota fans banget. Ya idola sih, karena dia punya cara pandang yang luar biasa ya. Waktu itu di zaman itu di 2013-an loh. Kayak masih pada bocil-bocil nih kalau yang kesini nih. Apa namanya ya dia punya cara pandang yang beda ya terhadap ngelola pemerintahan, itu luar biasa sih. Tapi kalau sekarang Pak Ridwan Kamil, mohon maaf, saya tidak lagi sama Anda karena ada opportunity. Nah, dia sekarang udah beda orangnya. Jadi kita ternyata ngefans sama orang tuh bisa berubah. Oke, berarti Ridwan Kamil ya Bang ya? Dulu ya. Oke. Ya. Ridwan Kamil yang zaman dia wali kota. Oke, mungkin kalau dia teman-teman juga bisa sharing kira-kira pemimpin siapa yang teman-teman idolakan, dan kita sharing dengan Bang Rido, kan nanti kita ketemu tuh kira-kira pemimpin ideal itu seperti apa. Pasti anak-anak Blink anak-anak ini semua nih. Army semua di sini nih. Silakan Bang mau nanya semua. Tuh hari ini. Kemarin apa nih Bang mau nanya hari ini? Di ini aja ya, di unmute aja ya. Silahkan bisa komunikasi langsung sama Bang Rido. Hari ini mau nanya apa hari ini? Jangan berat-berat hari ini. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, maaf mau nanya tentang ini produktivitas kepemimpinan. Gimana hari ini? Wah, udah hilang deh. Wah, mau nanya habis itu nggak ada suaranya hari ini. Waduh, mana tuh suaranya? Produktivitas kepemimpinan. Ya gimana produktivitasnya tuh maksudnya gimana hari ini? Ini kita berasa live ya, kayak live IG gitu kan, baca-bacain apa komentar. Sayangnya nggak ada yang give nih, give, tolong. Pause. Kayak di live di TikTok nih. Kepemimpinan apa nih? Apa tadi hari ini? Oh, ini ada yang nanya juga nih, Zakwan, ente cowok ngomong lah, masa ngetik di sini? Ini kok nggak ada suara ya? Ribut rumah. Kenapa? Rumah lagi pindahan apa gimana? Aktif. Bentar nih satu-satu dulu ya. Kayaknya hari ini dulu deh. Hari ini gimana tadi? Baru Zakwan ya. Cara mana tadi? Aktifnya seorang kepemimpinan itu kayak gimana? Maksudnya aktifnya kepemimpinan seseorang tuh kayak gimana hari ini? Pertanyaannya kayak gimana ya? Kayak belum bisa nangkep deh. Produktivitas kepemimpinan maksudnya gimana? Hari ini tadi udah bener ngomong hari ini. Pegel loh ngetik. Aduh, gemeteran tangannya. Waduh. Wah. Ini aja deh hari ini ngomong kayaknya lebih enak kan, lebih nggak capek kalau ngetik tertypo lagi. Zakwan dulu aja deh Bang. Oh ya udah Zakwan. Ayo Zakwan. Ente ngomong Zakwan. Gak apa-apa ribut-ribut. Kita pengen dengar juga ribut di rumahnya kayak gimana. Zakwan. Mana Zakwan tadi? Zakwan dulu tuh hari ini nyuruh Zakwan dulu. Zakwan. Oh, siap Bang. Assalamualaikum. Ente ngomong deh. Ente jangan kayak cewek ente ngomong. Bukan hari ini berani ngomong tadi. Silakan Zohan. Ya, siap Bang. Ya, sesuai yang saya tanyakan tadi Bang. Izin tanya ya Bang ya. Ya kan, ya seperti Abang tahu, setiap zaman mempunyai pemimpin. Ya kan?
Betul. Itu yang pemimpin. Nah, cara mendidik pemimpin itu setiap zaman harusnya berbeda-beda karena sesuai dengan pada zamannya. Perubahan zamannya pasti akan berbeda terus. Nah, menurut Abang, bagaimana mendidik pemimpin di zaman sekarang? Yang zaman itu makin depan tuh jelas makin modern gitu. Menurut Abang aja sih. Atau yang lain bisa nambahin juga. Bang Sekarang juga contoh boleh, kasusnya gitu. Yang kita mau didik nih pemimpinnya yang zamannya siapa nih? Yang siapa orangnya, objeknya? Kalau objek sih gue nggak tahu juga Bang. Banyak pemimpin sekarang yang ya zaman sekarang aja Bang, 2000-an, milenial atau generasi Z nggak masalah. Ya. Oke, berarti gimana gimana mendidik leadership teman-teman yang kelahiran 2000-an lah ya, anak-anak zilenial lah ya. Boleh. Anak Itu kita boleh juga Bang. Boleh. Karena kalau ente bilang pemimpin zaman sekarang, itu Prabowo sekarang umur 70 pemimpin zaman sekarang juga dia. Jokowi itu umur 70 juga tuh, atau Megawati juga 70-an tuh. Oh, jangan Megawati Bang. Nah, kalau itu Abang nggak ngerti cara ngedidiknya itu. Itu kayaknya itu suhu banget itu. Oke, ya udah tar. Oke. Pertama Bang, kita bicara di zaman ini aja ya. Kayaknya anak-anak generasi ini aja ya, generasi zilenial lah ya, generasi yang Z ini nih. Boleh Bang. Apa ya? Kalau sebenarnya Abang pribadi, Abang ini kan sebenarnya masuknya milenial ya. Kelahiran 92 nih. Ini pada kelahiran berapa sih? 2000 ya? 2000 berapa? 4 ya? 2005, 2004 gitu Bang. Nah iyalah, Abang udah SMP nih baru pada lahir. Iya. Jadi gini, Abang sebenarnya secara pribadi, Abang juga ngerasa bahwa ada gap umur yang jauh juga antara Abang sama teman-teman. Kayak ya jauh juga kan, 14 tahun juga nggak kemana tuh. 12 tahunan lah ada ya lumayan tuh 6 tahun sekitar 12 tahun selusin juga umurnya jauh. Yang Abang ngerasa jaraknya nggak terlalu jauh juga, sekitar 12 tahun, yang ngerasa ada perbedaan yang luar biasa antara teman-teman milenial sekarang sama yang sekarang, anak-anak zilenial, teman-teman. Kalau cara ngedidik begini, kalau Abang ngerasa, Abang nggak tahu ya, tapi teman-teman yang lebih paham dunia teman-teman sendiri. Karena Zakwan sama teman-teman yang tahu gimana masing-masing ya, gimana kehidupan kalian gitu, gimana apa yang sedang kalian lakukan, apa yang kalian bicarakan dan seterusnya. Tapi dalam POV Abang sebagai orang yang mungkin nggak terlalu jauh secara umur, ngelihatnya begini, dan ini termasuk ke organisasi. Anak-anak zaman sekarang atau teman-teman zaman sekarang itu cara mengarahkan leadership mereka itu nggak kayak dulu. Dan ini juga jadi kritik bersama di setiap organisasi kampus. Saya bilang sama setiap organisasi kampus, mohon maaf, mungkin kalau cara anak-anak zaman sekarang membuat kritik sosial itu dia ya mengekspresikannya itu dengan cara dan banyak hal dan banyak model begitu. Kalau anak-anak zaman dulu mungkin kritik sosial terhadap pemerintah dia demo atau apa dan seterusnya. Anak-anak zaman sekarang dia bikin video meme di TikTok aja rame gitu. Dan itu salah satu bentuk bentuk ekspresi diri mereka atau terhadap kritik sosial yang ada gitu. Dan itu sudah berbeda banget. Nah, oleh sebab itu dengan teman-teman yang generasi Z dan teman-teman inilah nih Fahrenheit 5, kalau saya ngerasa bahwa teman-teman ini harusnya diarahkan untuk cara membangun kepemimpinannya adalah pertama, dekatkan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolaborasi dan sosial. Karena anak-anak ini lebih senang dengan kegiatan-kegiatan yang kolaboratif, yang collab atau apa, tapi sifatnya sosial gitu. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada, misalnya kayak ada nih masalah sosial apa ya, kayak ibu-ibu ada
kekurangan apa nih. Nah, kita collab yuk. Jadi jangan diajak yang kemudian berat-berat banget secara pemikiran, tapi lebih kepada situ. Jadi harus dibangun kolaborasi. Potensi mereka tuh harus dibangun dengan kolaborasi, dengan dengan pendekatan kegiatan sosial, kegiatan yang mungkin kreatif dan seterusnya. Harus diberikan ruang sih kalau menurut Abang. Jadi lebih ke situ. Nah, masalah kepemimpinannya gimana? Dari kemudian pola-pola yang seperti itu, kepemimpinannya akan muncul dengan sendirinya nanti gitu. Jadi intinya bagi teman-teman yang mungkin merasa bahwa saya nih kayaknya pengen punya passion di kepemimpinan dan seterusnya, ya harus mencoba membangun itu. Itu mungkin Zakwan. Siap Pak, siap. Makasih banyak Pak. Bang, ayo Bang. Zakwan mau Ngomong jadi kan apa? Mau jadi kepala desa apa gimana? enggak sih, Anggota. namanya jadi orang biasa ya. Oh iya. Sebenarnya Zakwan, kalau anak-anak zaman sekarang Abang ngelihat ya, kita bukan ngelihat dari posisi, tapi lihat dari seberapa besar impact yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Nggak ngelihat posisi kita apa. Zakwan kalau misalnya Zakwan sebagai apa? Katakanlah Zakwan sebagai seorang IT developer ya, yang bikin apa? Yang ngedesain program gitu kan. Tapi seberapa besar potensi yang kita miliki, tapi punya impact yang besar ke masyarakat. Jadi kita jangan sekarang melihat dengan kita menjadi seseorang, kita menjadi sesuatu, kita bisa berikan impact. Enggak. Tapi mindsetnya harus kita bangun. Apapun posisi kita, siapapun diri kita bisa berikan impact. Sebagai kita katakanlah nanti ada yang jadi guru, ya jadilah guru yang bisa memberikan impact ada murid-muridnya. Katakanlah tadi siapa namanya yang nanya tadi? Siapa yang sebelumnya tadi nanya? Arini. Arini psikolog. Apa nih dari dia sebagai psikolog nantinya apa nih yang impact apa yang bisa diberikan kepada masyarakat? Sebenarnya harusnya itu gitu. Karena kalau jadi semuanya mau jadi ya karena kalau harus menjadi seseorang dulu katakanlah jadi pemimpin yang besar dulu baru bisa memberikan impact, yang nggak gitu konsepnya. Nah kalau tadi dia jadi IT dengan dia mampu nih IT, dia kasih gratis setiap UMKM bikin web. Saya bikinin web nih, saya bikin setting programnya supaya kalau pencarian di Google muncul. Nah, itu tuh udah berikan impact yang besar banget buat masyarakat gitu. Jadi intinya sih nggak ngelihat posisi ataupun ngelihat di mana kita, yang penting jadi apapun kita bisa berikan impact. Tinggal kita mencari apa yang bisa kita berikan. Gitu Zakwan. Masih pindah-pindah rumah Zakwan? Enggak sih, udah selesai pindah-pindah rumahnya. Oh, emang lagi pindah rumah tadi beneran? Beneran nebak doang loh. Enggak, bukan pindah rumah, memang sering pindah rumah aja emang. Oh iya. Dari Tangerang ke apa? Zakwan kuliah di mana rencana? Kalau sekarang ya belum, masih daftar mandiri dulu Bang. Oh, rencana mau daftar di mana Zakwan? Kalau bisa sih, kalau dikasih kesempatan Allah sih di UB, Membrau. Brawijaya ya? Brawijaya Malang. Amin. Semoga lulus ya. Mau ngambil apa? Jurusan apa? Keinginan sih memang keinginan dari HI, hubungan Oh internasional. iya. Cakep. Mudah-mudahan ya. HI ini keren. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan jadi dubes. Ya. Amin. Sukses ya Zakwan di Malang. Terima kasih Bang. Iya. Oke, terima kasih Zafwan untuk pertanyaannya. Oke, silakan teman-teman. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Atau Arini masih mau mencoba untuk unmute Arini? Kan anak Masya Allah, ini ada lagi Pak. Dia udah ketik. Oh jadi selama Zakwan tadi nanya, dia mencari kata-kata yang tepat untuk bertanya. Saya bertanya Bang. Kan anak-anak zaman sekarang tuh banyak malasnya. Pandangan Abang terhadap perilaku tersebut gimana ya? Apakah akan berpengaruh ke keadaan leadership-nya? Ya kan, jadi dari tadi tuh itu sebenarnya pertanyaannya hari ini. Banyak malasnya gitu. Iya. Tadi dia bilang apa sih?
produktivitas. Produktif. Makanya tinggi kali hari ini. Bilang aja, Bang, kalau anak-anak mageran tuh gimana? Kan begitu. Jadi hari ini yang namanya mageran ataupun malas itu sebenarnya kayak apa ya? Ya pasti akan menyerang kita pada akhirnya kan, atau pada satu waktu akan menyerang kita. Kalau sekali dua kali sih mageran ya oke lah. Tapi kalau itu sudah menjadi habit, itu bukan hanya soal leadership aja, tapi itu akan menjadi penghambat produktivitas kehidupan kita gitu. Misalnya yang tadinya kita bisa menyelesaikan kuliah, apa katakanlah nanti kuliah, ada tugas kuliah, kita bisa menyelesaikan tugas kuliah itu di hari itu, tapi karena mageran, karena males, ya nggak selesai. Jadi bukan soal leadership saja. Ini bicara soal kecil saja ya. Bicara karena sekarang aja, nanti kalau teman-teman udah mulai kuliah, itu teman-teman sudah jadi leader bagi dirinya sendiri gitu, ngatur nih. Kan saya udah bilang di awal, kita yang ngatur diri kita nih mau ngapain aja, sehari ini mau ngapain aja, kita akan menyelesaikan apa saja hari ini, apa yang mau kita lakukan hari ini kan kita yang ngatur. Nggak akan ada lagi ustadz, nggak akan lagi ada ustazah yang ngingetin, orang tua juga nggak akan ngingetin sedetail itu, ya kita lah sebenarnya yang tahu kan. Nah, jadi bukan soal leadership secara keseluruhan ya, tapi produktivitas kita pun akan terganggu pada akhirnya. Karena kalau kita mager-mageran atau kalau kita malas-malesan. Jadi apakah boleh malas-malesan atau mager-mageran? Kalau saya bilang sih, kalau sekali dua kali sih mungkin ya oke lah. Tapi kalau kayak udah jadi habit itu kacau sih gitu. Jangan sampai. Dan habit yang kemudian tuh mengganggu produktivitas kita. Karena itu akan efek domino gitu. Misalnya katakanlah hari ini kalau kita sebenarnya kita punya waktu, karena kita kan punya waktu yang terbatas 24 jam. Sebenarnya dengan alokasi yang waktu yang kita ada, kita bisa nih menyelesaikan tugas-tugas kita di hari ini. Tapi karena kita mager-mageran dan malas-malasan, nonton drakor dulu ya kan, yang ciwi-ciwi nih, atau yang cowok-cowok mungkin mageran, push rank dulu ya, macam-macam lah, macam-macam ya kan, mau naik dari legend ke mythic nggak naik-naik dia, atau dari mythic glory mythic apa mythic glory mau ke honor ya, honor dulu kok glory dulu ya, pokoknya itu deh. Nah ini tambah lagi season baru ada mythic immortal, nah, ini kan dia target banget mau naik ke immortal. Nah itu maksudnya gini ya, mager akhirnya itu ganggu kita yang tadinya bisa diselesaikan di hari ini pada akhirnya besok, yang mana besok itu sudah ada hal yang harus kita lakukan. Nah ini kan efek domino, teman-teman tahu lah efeknya gimana. Dan hati-hati kalau yang namanya kebiasaan atau habit itu berawal dari sesuatu yang berulang-ulang kali terjadi. Jadi kalau magerannya udah sering, itu udah jadi habit. Hati-hati. Jadi bukan soal leadership saja yang terganggu, tapi soal produktivitas kita sebagai seorang manusia juga akan terganggu banget gitu. Terganggu banget. Dan ini yang menyebabkan orang-orang lama kuliahnya gitu. Nah, bisa ngejar skripsinya ini karena mager, nunda lagi besok, nggak selesai. Ya gitulah kurang lebih ya hari ini. Jadi leadership pribadinya aja udah terganggu, apalagi dia leadership dia di organisasi atau di apa, itu lebih keganggu banget pasti. Gitu hari ini. Wah ini Oke, hari ini sudah terjawab hari ini. Sekarang sudah 26 orang nih. Tadi 33. Sebelumnya tadi awal-awal 44. Iya, semakin berkurang emang. Iya. Dia udah bosan dengar bacot kita dari tadi nih. Oke, teman-teman silakan yang mau sharing atau yang mau bertanya lagi. Berkuburan di medan jihad. Waduh. Mungkin ada yang mau nanya nih, kira-kira organisasi apa yang recommended di kampus? Atau mungkin kira-kira kalau zaman sekarang enaknya magang atau organisasi? Nah, kira-kira magang juga oke. Nah, gimana teman-teman? Kampus Merdeka kan ada magang ya sekarang? Iya betul, sekarang banyaknya magang, Bang. Magang. Nggak apa-apa. Silakan teman-teman. Masih ada yang ingin bertanya? Tadi ada yang nanya deh kayaknya.
Oh, nggak ada ya? Nggak ada lagi bang. Nggak ada lagi ya? Oke, Udah mungkin ini bang. hari badak bang. Oh iya, udah hari badak bang. Honor, iya ketahuan Zakwan. Sekarang udah update season baru Zakwan. Hari ini kan ya? Oh nggak salah. Iya bang, hari ini jam 3 nanti. Jangan lupa Wih, login. langsung hafal deh tiga nanti. Sefrekuensi Zakwan. nih. Nah, wah, ini nih Zakwan jangan sampai karena mau push rank Brawijayanya lupa Zakwan, kacau nanti Zakwan. Enggak bang, itu utama bang. Oh iya, Zakwan digendong apa ngegendong biasanya? Menggendong bang, ya kali. Oh. iPhone nggak? Orang-orang yang gendong jarang ngaku kalau dia ngegendong Zakwan. Oh iya, nggak usah digendong. Nah, berarti Ini ternyata Zahwan. Ada ketua Osmanya nggak Zahwan? Barangkali bisa sharing gitu Zahwan. Yang di sini bang nggak ada dah. Ya, kemana? Tadi ada pas Anda. Atau yang ahwatnya gitu. Ahwatnya nggak tahu. Siapa ahwat Zahwan. ketua Osmanya? Oh dia Osmannya pisah ya? Ikhwan sama Iya, Ahwat. dipisah bang. Ini saya lihat nih, bentar. Oh ini masih ada nih. Oh iya, tadinya udah 3 layar, ini sekarang cuma 2 layar aja. Iya. Cuma 2 slide aja nih. Emang anak-anak zilenial ini dia nggak mau denger bacot banyak. Dia hobi nongkrong deh. Kayak ngobrol lebih seru kayaknya. Ayo teman-teman silakan. Masih ada waktu. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada mungkin ini bang. Kira-kira Sarah Salsabila, Marsha Ayu, Adua Hanifa, Eka Lovinia, Agatha, banyak. Gimana tadi Pak Is? Ini bang, closing statement atau mungkin memberikan masukan lah ke teman-teman organisasi apa sekiranya yang mungkin masih bisa relate dengan kegiatan kita sampai sekarang yang bisa mengembangkan diri teman-teman. Saya sih pertama bukan closing statement sih sebenarnya. Tadi saya udah nyampein di awal bahwa teman-teman harus ketahui bahwa ini yang alumni sini ada yang alumni dari SMP juga nggak? Ada ya? Ada kayaknya ya. Mungkin ada lah ya. Ya teman-teman kan kita kan semua sama ya. Saya juga alumni Multazam juga. Ya bahkan saya kayaknya kami memberikan banyak saham kepada Multazam dari saya, adik-adik saya tuh semuanya hampir di Multazam. Sampai sekarang kayaknya ada yang terakhir juga dia di Multazam. Dia datang nggak nih? Jangan-jangan dia nggak datang. Ini panjang ribut deh kalau nggak datang di sini. Mana dia? Oh ada dia. Ada. Datang bang. Oh iya. Kalau nggak datang dia nih kacau deh. Pokoknya di rumah. Ini karena beda rumah aja nih. Jadi saya pengen sampaikan bahwa teman-teman harus kita sama-sama pahami bahwa bukan sama pahami sih, kita coba kulik lebih dalam. Ternyata memang orang tua kita menyekolahkan kita di pondok, baik itu yang 6 tahun, baik itu yang 3 tahun, tidak lain dan tidak bukan. Mereka punya cita-cita besar, punya harapan besar bahwa kita menjadi orang yang memegang teguh nilai-nilai agama. Itu yang penting. Nah, selepas dari pondok ini harapannya setelah kita keluar dari pondok, baik itu yang 6 tahun, yang 3 tahun, nilai-nilai agama inilah yang kemudian masih kita pegang sampai nanti kita meninggal. Yang mana itulah harapan daripada orang tua kita, supaya nanti dengan nilai agama yang kita pegang inilah orang tua kita akan terus mendapatkan doa-doa daripada kita. Doa-doa yang nanti akan selalu menemani mereka ketika mereka sudah wafat nanti. Karena satu-satunya doa yang masih bisa menemani ataupun sampai kepada orang tua kita adalah doa-doa orang anak-anak yang solih dan solihah. Solih dan solihah ini tidak lain dan tidak bukan adalah anak-anak yang masih memegang nilai-nilai agamanya.
Jadi mau berapa juta pun uang SPP di AM, berapa juta pun setiap daftar ulang dia bayar, tidak lain dan tidak bukan harapan mereka hanya itu. Ya, mudah-mudahan setelah keluar dari pondok ini, nilai-nilai agama ini masih kita pegang betul, ya kan? Terlepas kita memegang nilai agama ini, kita berada di angka keberapa? Mungkin saat ini teman-teman ada yang ngerasa saya masih di angka ketiga kayaknya nih. Saya masih di angka 4, saya masih di angka 5, saya angka 7. Nggak ada masalah. Yang penting teman-teman punya harapan dan punya mimpi yang sama-sama ingin sampai di angka yang tertinggi terhadap agama ini. Jadi, nah, kampus ini menjadi ujian pertama bagi teman-teman bagaimana kita bisa memegang teguh nilai-nilai agama tadi. Akan banyak hal yang kemudian akan menjadi challenge, tantangan bagi kita. Apakah kita akan terus memegang nilai agama ini? Baik di dunia kampus nanti. Dari teman, dari komunitas, dari organisasi, macam-macam. Karena kontrol penuh kehidupan kita di kuliah nanti itu ada di kita. Orang tua kita hanya bisa kemudian nelpon sebentar-sebentar nanya kabar dan seterusnya. Ustadz-ustazah yang dulu ada menemani kita, mengingatkan kita, bawel kita, cerewet, itu nggak akan ada lagi. Semua kontrol penuh ada di kita. Maka pesan saya, pegang teguhlah nilai-nilai agama tadi. Terlepas teman-teman sekarang ngerasa bahwa teman-teman belum menjadi orang yang solih dan solihah seutuhnya, nggak ada masalah. Tapi teman-teman punya cita-cita yang ingin menjadi solih dan soleh, itu udah oke banget. Terlepas angkanya mau sampai di berapa, yang penting teman-teman ada keinginan untuk mencapai angka tertingginya, itu nggak. Nah, sampai di kampus nanti mudah-mudahan teman-teman bisa mencari lingkungan-lingkungan yang memperkuat nilai-nilai agama tadi. Jadi jangan sampai nyampe di kampus nyari circle, nyari teman-teman justru mengurangi atau mereduksi nilai-nilai agama tadi, yang pada akhirnya yang nilai-nilai agama itu yang ditanamkan penuh oleh orang tua kita justru menjadi berkurang, bahkan hilang nantinya. Tentu itu akan sedih, orang tua kita kan sedih banget. Itu harapan mereka, tapi pada akhirnya harapan mereka hilang karena nilai-nilai agama tadi pada akhirnya tidak berbekas di kita. Jadi pegang teguh-teguhlah nilai-nilai agama tadi, carilah lingkungan dan circle yang betul-betul menumbuhkan nilai agama itu atau memperkuat itu. Kalau teman-teman kan dulu halako ya, mungkin barangkali bisa cari-cari silker halako di kampus nanti atau apa ya, coba dicari. Tentu itu circle yang akan menguatkan kita, memberikan kita yang namanya godaan itu banyak banget. Kalau kita nggak berkumpul ataupun punya circle yang kuat, kita akan hilang dengan sendirinya juga, akan nggak kuat juga. Aktualisasikanlah diri kita juga, bukan hanya di akademik saja, tapi juga di hal-hal yang sifatnya non akademik, dan itu juga akan jadi sesuatu bekal yang akan kita bawa nanti setelah kita keluar kampus. Really akan kita bawa. Itu mungkin pesannya buat teman-teman. Kalau teman-teman sudah teman-teman barangkali mungkin sekarang kita bisa ketemu online, mudah-mudahan bisa ketemu offline dan mungkin bisa saling berkabar aja. Karena saya kadang-kadang ya mudah-mudahan ada kesempatan lah, entah ada ke Jogja bisa ketemu, atau ke Malang bisa ketemu, ada ke mana lagi, Jakarta, Bandung, karena suka ada juga ke sana kadang-kadang. Mudah-mudahan bisa ketemu secara offline. Dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang masih berjuang untuk kampus, ya ngejar kampusnya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan semuanya dan diberikan kelancaran, pasti diberikan yang terbaik. Oke, baik. Terbaik. Itu Panjang ya, disampaikan. Ya, siap Bang.
Oke teman-teman, kalau semisal tidak ada pertanyaan lagi, itu tadi sudah disampaikan oleh Bang Rido. Dan untuk terakhir teman-teman silakan untuk bisa menyalakan kameranya dulu. Apa ini? Dokumentasi Bang. Oh, datang Bang. Siapa tuh? Nggak ada Zara tadi. Oh Zara. Oke Zara. teman-teman, Zara. bisa nyalakan kameranya dulu semuanya. Pada malu-malu. Ini pada belum Yang mandi sisa-sisa kayaknya. ya, Makanya 26 dia orang ya. belum steady. Davin Fauzan, siapa Iya, lagi? zaman ini kan ini belum pada mandi jam siang ini. Apalagi kan masih libur. Iya nggak sih? Wah, Yasmin Salsabila lagi ketua di OSMA, mobil. Kak. Yang mana Siapa ketua lagi? Osma? Yasmin, Kak. Oh Yasmin. Yasmin ketua OSMA. Oh, Yasmin ketua Osma. Ya. Mantap. Yasmin, mantap. Oke teman-teman, Halo tidak ada Bang lagi yang Jawan. mana yang lainnya nih? Tapi beneran Yasmin ketua Osma? Beneran ya? Yang Oh ya, mantap. Kalau yang ikhwannya siapa? Ketua Osmanya? Hakam, Kak. Mana dia orangnya? Nggak hadir kayaknya. Oh, nggak hadir dia. Udah ini aja dia ya. Udah alpa aja nih. Mana teman-teman yang lainnya silakan on cam. Pokoknya Tidak ada kalau lagi. yang on cam dia lagi nggak kemana-mana itu. Lagi di mana ditinggalin aja kita pokoknya tadi Faiz. Kita ngebacot doang dari tadi pokoknya berdua. Udah paham banget lah kalau orang nge-zoom tuh pasti udah ada yang kayak gitu tuh. Oke, operator Mbak Naura bisa screenshot atau sekalian sama saya? bisa tolong sekalian. Oh, Kalian sama Mbak Naura ya? Atau gimana? Sama Faiz aja. Oh, sama saya. Oke, sip. Teman-teman, angkat tangannya. Gini aja. Itu apa? Ini kode-kode tertentu nggak nih? Wah, nggak ada sih Bang. Nggak ada ya? Oh iya, Ada lagi signature pilpres apa ya? ini ya? Belum ada paslon kok Bang. Oh ya. Kirain ada politik nih ya. Belum Pokoknya ada Ini kode-kode nggak ada briefing tertentu juga nih. gerakannya Ngeri kayak Faiz gini tuh tangannya. nih. Oke, teman-teman silakan tangannya seperti Ini ya. ini. Nanti akan saya screenshot. Kenapa Oke. kayak gini Faiz? Apa filosofinya nggak ada? Wah, saya ini spontan aja Bang, nggak ada gerakan lagi Bang. Oh ya Allah, kirain ada filosofinya. Ternyata cuman ide sepintas aja. Oke, teman-teman silakan. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, sip. Dah, cukup itu saja teman-teman Cukup. semuanya. Terima Semoga kasih. sukses semuanya, lancar-lancar Ya, kuliahnya. terima kasih Bang Amin. Rido sudah membersamai kita semua. Tercapai. Makasih Bang. Ya. Thank you. Oke, baik. Teman-teman jangan keluar dulu ya. Ada pengumuman sebentar. Baik Waduh. teman-teman, ini ada pengumuman dari panitia Forsilam atau dari Follow lah Forsilam. kita di IG nih. Pada teman-teman nih nggak follow nih di IG nih. Ya, nanti saya share IG Abang ya ke teman-teman Boleh. angkatan Fighter Boleh. sama Firehead ya. DM minta Kak, duit nanti dikasih nanti. Izin bertanya. Oh, mau bertanya nih, malah mau nanya nih Bang. Bukan masalah di materi sekarang, tapi masalah kemarin kan waktu sosialisasi Forsilam itu kan nanti kalau misalnya udah lulus ada pendataan alumni kan. Alumni. Kemarin saya coba klik link di IG, ternyata datanya masih angkatan Fortuner. Data Oh, terakhir begitu. tuh belum ada Malu. pembaruan ke kita ke Fighter atau ke Fahrenheit gitu. Jadi Ya. Oh, masih oke, nunggu oke, dari siap, adminnya siap. gitu. Baru Oke, diupdate Faiz. Harus ya, diupdate siap tuh Bang. Google Aman-aman. Doc-nya ya. Berarti tadi Davin udah klik ya, berarti belum diupdate ya? Iya, Angkatannya. terakhir tuh saya coba cek masih angkatan Fortuner terakhir tuh. Ke bawah-bawah tuh belum ada Fighter sama Fahrenheit. Davin pakai kayak gitu lagi streaming ya? Ini kita lagi ya. Enggak, Kak. Nggak streaming kan? Emang kalau lagi jam enaknya pakai PC, Kak. Oh iya. Kirain streaming kan? Ya, ini Abang dari tadi curiga jangan-jangan streaming. Kita dijual dia di konten dia nih. Nge-live di TikTok. Enggak. Oh, dia Jawan cari juga gitu, sawah Kak. nih. Aman ya, berarti itu Davin ya. Makasih masukannya Iya. Davin. Siap, Kak. Sama-sama. Oke, siap. Baik teman-teman, itu saja yang bisa dibersamai oleh kita semua pada kesempatan pagi ini. Terima kasih kepada Bang Rido dan terima kasih juga kepada Angkatan Fighter dan Fahrenheit yang sudah hadir di pagi hari ini sampai siang.
Dan itu saja yang bisa saya bersamai pada pagi hari ini. Saya Faiz Amanatullah pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke. wabarakatuh. Makasih, Oke deh, Kak. Bang. Makasih, Bang. Makasih Yuk. David Yuk. semuanya. Faiz. Ya. Ya.